Sekitar 5 menit dalam kampanye di Butler, Pennsylvania, suara letusan keras terdengar saat mantan Presiden Donald Trump berbicara. Kerumunan orang berteriak, "Merunduk!" Sejumlah personel dinas rahasia AS mengerumuni mantan presiden itu selama beberapa detik sebelum dia dilarikan keluar panggung dengan cairan merah yang tampak mengucur di dekat telinga dan di sisi wajahnya. Oke cuy, balik lagi di channel gue, Feel This Story. Di kesempatan kali ini gue bakal ngajakin kalian buat ngebahas tentang berita yang saat video ini gue bikin tuh lagi angkat-angkatnya diperbincangkan, yaitu mengenai insiden yang terjadi kepada mantan Presiden Amerika Serikat periode sebelumnya, yaitu Mr. Donald Trump, yang mana beliau ini tengah mengadakan kampanye di kawasan Pennsylvania. Artinya beliau maju lagi di pemilu AS tahun ini dan didor oleh oknum penjahat yang kagak dikenal. Take a look what happened. Tepat mengenai telinga sang mantan presiden yang tengah berkampanye. Untungnya kagak langsung diwafatkan saat pengedoran terjadi. Nah, kabarnya tuh pengedoran tersebut terjadi tepat setelah sang calon presiden menyinggung Presiden Biden. Ternyata sesaat sebelum terjadi penembakan, Trump dalam pidatonya menyinggung Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kala itu, Trump menyebut Biden sebagai presiden terburuk dalam sejarah. Widih, abis disindir ternyata pihak Biden yang menyusup kagak terima dan langsung melakukan aksi pengedoran tersebut. Kayaknya cuy. Oke men, apakah ini ada kaitannya dengan perselisihan politik antar kubu tim ses? Oke, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu cuy, biar kalau bikin video terbaru ada notif di gadget kalian. Nah, pria yang diduga melakukan pengedoran dikabarkan koit dalam penyergapan anggota dinas rahasia setelah melakukan percobaan pencabutan nyawa terhadap Trump dalam pawai yang diselenggarakan di kawasan Butler, Pennsylvania. Selain mencoba mewafatkan Trump, menurut laporan dinas rahasia, serangan ini juga bikin tewas seseorang di antara kerumunan. Adapun 2 orang lainnya mengalami luka kritis. Seorang saksi mata pada pawai tersebut bilang kalau dia ngelihat seorang pria dengan senapan di atap di dekatnya sebelum suara pengedoran terdengar. Trump sempat mengangkat kepalan tangannya ke langit saat dalam pengamanan agen rahasia AS. Calon presiden dari Partai Republik terjatuh dan kemudian berdiri dengan cairan merah di sisi wajahnya. Nah, dari kejadian ini yang bikin heboh, pasti bikin kita bertanya-tanya, siapa pelaku dari pengedoran terhadap capres AS ini? Gimana sih kronologi sebenarnya? Oke cuy, kita cari tahu lebih lanjut lagi. Kronologi penembakan ini diawali dengan kampanye terbuka yang dilakukan kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump di kawasan Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebelum insiden penembakan, kerumunan simpatisan kampanye masih terlihat normal dan tidak ada yang mencurigakan. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, Biro Penyelidik Federal atau biasa disebut FBI gitu ya, udah mengidentifikasi pelaku pengedoran adalah seorang yang bernama Thomas Matthew Crooks yang masih berusia 20 tahunan cuy. Gila. Parah dan bocah, umur masih di bawah gua udah berani ngelakuin tindakan senekat itu. Lalu siapakah pemuda yang bernama Thomas Crooks ini? Jadi cuy, pemuda ini diketahui berasal dari kawasan Battle Park di Pennsylvania atau sekitar 70 km dari Butler, yang mana menjadi tempat berbidatonya capres Trump. Sebelumnya sih FBI nggak buru-buru nyebutin nama si pelakunya karena mereka masih nunggu hasil DNA-nya. Nah, menurut pernyataan FBI, ini masih merupakan penyelidikan aktif dan berkelanjutan. FBI juga menyebut insiden pengedoran di tengah kerumunan ini sebagai percobaan pemautan. Nah, Mr. Kevin Rojek alias agen khusus FBI bilang, pada malamnya mereka ngalamin peristiwa yang disebut sebagai percobaan pemautan terhadap mantan Presiden Donald Trump.
Tapi beliau bilang kalau ini masih merupakan penyelidikan aktif, sambil nunjukin bahwa mereka memiliki sejumlah agen tempat kejadian buat nyelidikin insiden tersebut. Dan sejauh ini, FBI bilang belum tahu pasti apa motifnya. Kira-kira apa ya motif dari percobaan pemotongan calon presiden ini? Kok bisa ya seberani itu gitu ya? Gila. Nah untungnya nih bro, dalam insiden ini mantan presiden Donald Trump masih selamat. Apa kira-kira pihak sebelah nyewa sniper yang masih magang sampai-sampai gak kena target sasaran? Gak tahu juga. Nah, beliau dilaporkan udah keluar dari sebuah rumah sakit setelah mendapatkan perawatan. Dalam komentar pertamanya, Trump berterima kasih kepada Dinas Rahasia AS dan penegak hukum lainnya atas respon cepat mereka terhadap pengedoran yang udah nimpa dirinya. Nah, Mr. Donald Trump bilang gini, yang paling penting, saya ingin menyampaikan belasungkawa saya kepada keluarga korban yang terbunuh dan demonstrasi tersebut. Dia mengakhiri postingannya dengan Tuhan memberkati Amerika. Dikutip dari Twitter atau X yang dibilang sekarang ya. Agak ngeri juga sih jadi presiden AS. Kagak cuma sekali ini doang loh seorang pemimpin negara AS jadi korban pengedoran. Ya wajar juga, di sana kan warga sipil diperbolehkan punya senjata api. Biarpun tujuannya buat berjaga-jaga biar kalau ada maling masuk rumah bisa didor. Tapi yang namanya senjata kalau ada di tangan terus ada yang nyuruh buat ngedor ya pastinya mau-mau aja dong. Nah terus gimana sih kronologinya? Kita ulas lebih dalam lagi. Sekitar 5 menit dalam kampanye di Butler, Pennsylvania, suara letusan keras terdengar saat mantan presiden Donald Trump berbicara. Kerumunan orang berteriak, merunduk, gitu. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Sejumlah personel dinas rahasia AS mengerumuni mantan presiden itu selama beberapa detik sebelum dia dilarikan keluar panggung dengan cairan merah yang tampak mengucur di dekat telinga dan di sisi wajahnya. Dinas rahasia AS mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa penyerang menembakkan sejumlah peluru ke arah panggung dari posisi yang lebih tinggi dari luar tempat kampanye. Jaraknya belakangan diketahui kurang dari 200 meteran gitu. Nah, para agen untungnya sempat memautkan si pelaku di tempat kejadian. Ngeri-ngeri juga sumpah. Kalau ini posisi gua niat mau ngikutin kampanye, malah lihat aksi dor-doran buat nganter ke alam baka. Ampun dah. Jadi sengeri itu ya di sana ya. Nah, gue tadi sempat curiga kan kalau misalnya ini ada kaitannya dengan pihak sebelah gitu kan. Tapi setelah gue cari tahu lagi, ternyata Mr. Joe Biden malah ikut mengecam atas terjadinya peristiwa ini. Well, I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies that have engaged in making sure that the people and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I'm able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that there's thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, and I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing as anything happened they learned more in the last couple hours. So thank you very much. Nah akhirnya Mr. Joe Biden bilang, tak ada tempat di Amerika untuk kekerasan. Nah dalam responsnya, Presiden AS Joe Biden bilang semua orang harus mengutuk insiden kekerasan di Pennsylvania. Dia bilang bahwa ia berharap dapat berbicara dengan Donald Trump malam ini dan menambahkan bahwa ia telah diberi penjelasan tentang apa yang terjadi. Saya telah mencoba menghubungi Donald, dia sedang bersama para dokternya, kata Biden. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi, kita tidak bisa seperti ini, kita tidak bisa memaafkan hal ini. Katanya gitu cuy. Nah Presiden Biden juga mengatakan bahwa agen-agen federal terlibat dalam penyelidikan pengedoran tersebut. Nah kembali lagi ke Donald Trump-nya cuy.
Meski Trump saat ini tidak menjabat sebagai presiden, akan tetapi insiden penembakan itu menyiratkan ancaman yang terus-menerus dan membayangi mereka yang mencalonkan diri untuk jabatan tersebut. Di mana yang terakhir adalah John F. Kennedy pada tahun 1963. Jadi presiden AS waktu itu tuh maut gara-gara didor sama orang yang nggak tahu dikenal, dan konon kabarnya sampai sekarang kasusnya dia tuh belum terbongkar gitu, siapa pelakunya dan apa motifnya gitu. Sayang banget gitu ya. Aduh, ngeri juga jadi presiden AS ya. Ancamannya didor gitu loh. Nah, mengingat kondisi politik Amerika Serikat yang terpolarisasi secara kejam, upaya pemautan Trump ini tentu bakal menyebabkan konsekuensi politik yang lumayan serius cuy. Nah, Trump sendiri udah dipandang sebagai pahlawan oleh para pendukungnya dan diperlakukan dengan hormat di rapat umum. Citranya sebagai pejuang yang terus-menerus diserang oleh musuh-musuhnya kini bakal jadi tertanam lebih dalam lagi. Nah, pengedoran ini juga menciptakan implikasi yang tak terduga untuk kampanye pemilu, di mana Trump lebih unggul dibanding Joe Biden. Suasana di sekitar konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee pekan ini pun bakalan semakin intens. Menyusul insiden ini, anggota Kongres dari Partai Republik yakin Trump bakal kembali menjabat sebagai presiden di pemilu kali ini. Beberapa mereka berpikir kalau sebenarnya peristiwa pengedoran itu udah makin mempermudah jalannya. Derek Van Orden bilang Presiden Trump selamat dari serangan ini. Dia baru aja menang pemilu katanya. Pas kejadian setelah pengedoran itu. Jadi dianggapnya pas pengedoran itu dianggap udah menang pemilu gitu katanya. Anggota lainnya memperkirakan pengedoran itu bakal makin memperkuat dukungan buat mantan Presiden AS itu dan membangkitkan semangat untuk November yang akan datang. Seseorang yang bernama Tim Burchett bilang, ini bakalan jadi energi pada basisnya lebih dari apapun. Dan lo semua tahu kepalan tangannya di udara dan dia gak bakalan pergi, dan dia berteriak lawan, lawan, lawan. Itu yang bakal jadi slogannya, itu katanya. Partai Demokrat pun dengan cepat membungkam kritik mereka terhadap mantan Presiden AS itu. Sementara Partai Republik langsung menyalahkan retorika partai lawan atas serangan terhadap Donald Trump. Nah, jadi itu cuy, kronologi atas terjadinya pengedoran terhadap mantan Presiden Donald Trump yang bikin kita heboh dan sempat berpikir kalau ini adalah saingan perebutan suara paling banyak, tapi ada yang mencurang, langsung nargetin lawan capresnya. Ya sebenarnya itu belum tentu benar cuy. Dan kita kaget juga, ternyata pelakunya masih remaja gitu, masih umurnya di bawah gua gitu loh, udah megang dor-doran ya, gila nggak tuh? Ya auto pensiun dia, ditembak sama pas pampres. Nah, gimana menurut kalian cuy, terjadinya pengedoran ini? Apakah ada kaitannya dengan persaingan kampanye? Dan menurut kalian di pemilu Amerika kali ini siapakah yang bakal terpilih jadi presidennya? Coba kasih tahu gua di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Skuy, sebelum lu pada cabut, subscribe dulu cuy.